Ya, Nana sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama anak-anak ya. Ini adalah ruang khusus kelas kita, kelas 4B ya. Setiap hari insya Allah kita setiap pukul 7 pagi kita akan belajar ya. Jadi sama seperti di sekolah, hanya saja kita dari rumah seperti itu. Coba kita semangat terbaik itu berarti posisi duduknya yang siap ya anak ya? Iya. Iya, ya tidak ada yang tiduran ya, karena kita tidak tidur bersama hari ini ya. Kita mau belajar bersama seperti itu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar apa hari ini? Tema 6. Tema 6. Tema 6. Sama ya hari ini ya, Anak ya. Iya. Ya, anak-anak bisa melihat ini di layarnya Ustazah Syifa, terlihat di layarnya anak-anak semuanya? Lihat. Anak-anak ini ada dua orang tokoh ya, tokoh Indonesia yang satu sudah wafat, yang satu masih sehat. Nah, anak-anak apakah mengetahui siapakah dua tokoh pada gambar di bawah ini? Coba, siapa yang mau menjawab? Silakan dinyalakan mic-nya. Ya. Ya, kalau belum tahu nanti sudah kasih tahu ya, Nak ya. Ya, ini kita belajar bareng ya. Yang di sebelah kanan kita ya, yang pakai peci ya. Anak-anak sudah melihat? Sudah. Beliau namanya Taufik Ismail ya. Beliau seorang sastrawan, sastra Indonesia ya. Beliau sangat pandai membaca puisi dan menulis puisi ya. Beliau sangat terkenal seperti itu. Nah, beliau asli, beliau orang mana ya? Pernah di Pekalongan, tapi sepertinya dari ini Sumatera Barat, dari Padang begitu ya. Selanjutnya di sebelah kiri kita ada yang namanya W.S. Rendra ya. W.S. Rendra itu seorang penyair. Penyair itu berarti seorang pembaca puisi, Nak. Beliau juga sangat terkenal ya. Kalau beliau sedang pertunjukan puisi itu sangat bagus sekali. Nah, beliau ini sudah wafat. Begitu ya. Jadi dua orang ini adalah dua orang tokoh yang terkenal dengan puisinya ya, dan membaca puisinya. Seperti itu. Nanti anak-anak kalau ada yang suka baca puisi atau suka menulis, nanti kita bisa belajar bersama insya Allah ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya, Nak ya. Nah, profesi beliau apa tadi yang sudah jelaskan? Membaca puisi. Iya, namanya penyair, membaca puisi. Namanya penyair ya. Dan yang satu sastrawan dan penyair gitu. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar apa, Ustazah? Nah, kita akan belajar ya, yang pertama, di KD 3.6 kita akan belajar tentang menggali isi dan amanat puisi yang didirikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita akan melisankan ya. Melisankan itu berarti membacakan ya, Nak ya, puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat sesuai dengan ungkapan diri. Ya, tapi kita membaca puisinya untuk sementara ini kita membaca puisi dari teks yang Ustazah Syifa sediakan dulu ya, belum membuat puisi sendiri seperti itu. Nah, ini ada sebuah puisi, apakah terlihat gambarnya? Terlihat. Kecil ya, mohon maaf agak kecil. Ya, judulnya Cita-Citaku. Ya, sebelumnya Ustazah Syifa akan bacakannya dulu ya. Ya, ada yang masuk lagi. Ya, sudah. Selamat datang, Mbak. Ya, anak-anak siap ya lihat Ustazah membacanya ya, Nak ya. Nanti anak-anak seperti Ustazah Syifa atau lebih bagus lagi ya, lebih baik seperti itu. Yang ya, judulnya adalah Cita-Cita. Pikiranku melayang ke suatu masa. Cita-cita, karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita.
Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa, demi menggapai cita-cita. Nah, itu dari Ustazah Syifa ya. Ya, kalau misalnya anak-anak lebih baik lagi dari Ustazah, itu lebih bagus ya, Nak ya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya belajarnya ya. Jadi nanti kita akan latihan membaca puisi yang tadi. Anak-anak boleh suaranya lebih kencang lagi, lebih bagus ya. Nanti intonasi atau tekanannya bisa diatur lagi ya. Misalnya mana yang dibaca agak panjang, ada mana yang dibaca lebih singkat, seperti itu. Ya, lanjutkan ya, Nak ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan Ustazah Syifa membaca puisi ya. Ya, Apa itu puisi? Apakah gambarnya terlihat, Nak? terlihat. Ya, nanti PPT-nya sudah Syifa share ya. Nanti anak-anak bisa melihat kembali. Tuh. Untuk sekarang, silakan melihat punyanya Ustazah Syifa dulu di layarnya anak-anak masing-masing. Ya. Apa itu puisi? Puisi merupakan karya sastra yang adalah apa, berisi Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat. Iya, silakan mic-nya dimatikan dulu ya. Ustazah yang akan menyampaikan dulu ya, biar lebih jelas. Nah, puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair. Ya, penyair itu berarti penulisnya ya. Tentang apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang dipikirkan menggunakan kata-kata. Jadi, misalnya nih, misalnya Mbak Ayla lagi senang gitu kan hari ini dapat hadiah dari Bunda karena ngajinya oke, kayak gitu ya, pindah halaman. Nah, nanti anak-anak, misalnya Mbak Ayla gini, wah aku senang sekali, aku mau menulis puisi. Nah, itu namanya Mbak Ayla mencurahkan perasaannya, seperti itu ya. Atau mungkin Mbak Fania sedang sedih karena melihat tetangganya ada yang sakit misal. Nanti Mbak Fania menulis puisi. Ya, puisinya berarti perasaan hatinya Mbak Fania yang sedang sedih, yang sedang ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Seperti itu nanti ditulis dalam sebuah tulisan. Nah, itulah yang disebut dengan puisi. Jadi curahan hati kita ya, Nak ya, dari apa yang kita lihat, kita dengar dan apa yang kita rasakan. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan puisi. Nah, ciri-ciri puisi ada dua. Memiliki baris dan bait, memiliki rima dan irama. Nah, apa itu baris dan bait? Ya, ini ya. Ini ada sebuah puisi yang tadi sudah baca, cita-citaku, cita-cita ya. Nah, itu pikiranku melayang ke suatu masa. Itu baris pertama. Nah, seperti di tulisan biasa, kalau kita menulis di bahasa Indonesia itu ya, Nak ya, kalau anak-anak menulis di buku, baris yang paling atas itu berarti baris pertama. Baris yang selanjutnya berarti baris keberapa? Baris kedua. Wah, itu namanya baris. Jadi baris itu satu garis, satu kalimat ya, itu namanya baris pertama, seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan bait. Ya, bait itu berarti kumpulan dari baris. Kalau tadi hanya ada satu baris saja, berarti namanya baris pertama. Nah, kalau ada kumpulan beberapa baris, misalnya ada 3, ya. Satu baris kan ada kalimatnya. Kumpulan dari baris berarti namanya apa, Nak? Bait. Ya, seperti itu. Iya, berarti puisi ini rima. Rima itu akhiran yang paling belakang ya, Nak ya. Coba kita baca tadi. Aku pun bertanya-tanya. Bertanya-tanya, huruf vokal terakhirnya apa, Nak? A. Huruf A. A
Ya, bagus. Masya Allah. Ya, itu akhiran pertamanya, belakangnya A. Yang tadi yang baris pertama akhiran vokalnya apa yang terakhir? A juga ya? Oh ya. Ya, A. A, lalu mau jadi apa aku saat dewasa? Akhirannya juga huruf A. Ah. Itu yang disebut dengan rima yang bagian belakangnya ya. Nah, yang terakhir akhirannya hurufnya apa? Huruf vokalnya? Hurufnya apa Mbak Dina, apa huruf terakhirnya? Mbak Ola mungkin bisa menjawab? Nggak apa-apa ya, kita latihan saja. Salah nggak apa-apa. Ya, Mbak Nadila huruf terakhirnya apa, Nak? A. A semua ya? Ya. Berarti kalau A semua nanti rimanya berarti rimanya A lalu berirama sama yaitu A. Ada 4 ya. Ya. Bisa dipahami? Akhirannya sama, tadi semuanya sama, berarti iramanya A. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Ya. Iya. Nah, judul puisinya apa tadi yang kita baca bersama? Yang sudah kita baca? Cita-cita. Nah, pengarang siapa? Pengarang atau penulis? Frida. Berapa bait? Coba anak-anak tulis. Anak-anak berapa bait? 4. Berapa? 4. Iya. Ada berapa? 4 ya? Sudah mengerti ya? Mbak Fania sudah tahu ya ada 4 bait ya? Iya. Iya. Mbak Alis, ada 4 bait ya Mbak Alis ya? Iya, tidak bingung ya bait ini ya. Mbak Ola ada berapa bait Mbak Ola? 4. Iya, bagus. Lah, rimanya apa, Nak? Rimanya? Rimanya apa? Belakangnya itu hurufnya apa? Enggak? Berarti rimanya apa? A. A-nya ada 4 ya. A. Iya. Lanjutkan ya. Selanjutnya ada beberapa ini. Bukan itunya. Miknya dimatikan dulu. Kalau udah nyebut nama anak-anak misalnya Mbak Almira, nanti Mbak Almira yang akan ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke membahas apa tadi? Mbak Dila, kita mau membahas apa selanjutnya? Rima. Wah, nah, Rima, siapa itu Rima? Apa macam-macam Rima? Nah, kita lihat ya. Dan ada 4 ya. Ada yang A-B, ada yang A-B-B-A, ada yang A-A-B-B, ada yang A-A-A. Kalau tadi, puisi tadi kita rimanya apa? A. Iya, karena kenapa? Belakangnya A. Karena belakangnya sama semua. Bukan karena belakangnya A, karena belakangnya huruf vokalnya sama semua, yaitu huruf A. Coba anak-anak lihat di gambar ada yang paling bawah sebelah kanan, yang rima A. Coba perhatikan.
Sudah dilihat? Sudah. Iya. Di situ ada 4 baris, satu bait. Satu baitnya terdiri dari berapa baris? 4? 4. 4 baris ya, Mbak Empat. Mbak Dila ya, Mbak Ceril ya, 4 baris ya. Nah, coba perhatikan huruf vokal A, I, U, E, O-nya ada huruf apa itu di kalimat huruf apa? Mbak Ceril huruf apa? Mbak Dila huruf apa? Huruf I. I semua ya Mbak Dila ya. Sudah dicek? Yang paling bawah sebelah kanan yang Sudah. hurufnya huruf vokal terakhirnya apa? I sama wah. I. Ya, Mbak Ila ya. I semua. Nah, berarti kalau I semua berarti semuanya sama, maka disebut A. Nah, gitu. Ya, sudah dapat dipahami ya? Ya. Coba kita sekarang pindah ke sebelah kirinya. Yang rimanya A, B, B. Rimanya apa Mbak Ola? A, B, B ya, yang A, B, B ya. Iya, Mbak Asa masih ya. Yang A, B, B ya, makanya juga perhatikan. Nah, itu belakangnya merdu. Kata merdu, huruf vokalnya apa? U. Kata lagu, huruf N. dan belakangnya apa itu? N sama N ya, A sama A. Andai tolan pertunjukan. Berarti ada 2 baris yang sama huruf belakangnya dan ada 2 baris yang sama lagi di huruf belakangnya. Mbak Almira ya, dipahami saya? Iya, jadi ada 2 baris yang sama dan 2 baris yang sama lagi. Berarti rimanya A, B, B. Itu ya, Mbak Aira ya. Ini sebenarnya sudah, kalau sudah paham bisa. Belajar giat setiap hari, belakangnya I. Tanpa cemu aku kenal waktu, belakangnya U. Ya, selanjutnya coba dibaca Mbak Alif. Kalimat selanjutnya, baris selanjutnya. Yang mana, Us? Yang belajar giat setiap hari. Yang sebelah kiri atas, Nak. Belajar giat setiap hari. Tanpa jemu tak kenal waktu. Semua dikerjakan dengan hati demi mewujudkan itu. Ya, sekarang coba Mbak Dina, huruf terakhir di baris pertama huruf apa? Huruf apa, Nak? Iya. Iya, bagus. Coba Mbak Cherry, huruf terakhir di baris kedua, huruf terakhirnya apa? U. Iya. Selanjutnya Mbak Ayla. Ini yang lain kabelnya dinyalakan ya, tolong ya. Mbak Ayla, baris ketiga, huruf terakhirnya huruf apa? Yang mana, Us? Yang sebelah kiri atas. Yang belajar giat setiap hari. Baris keberapa? Yang sekarang baris ketiga, Nduk. Sebentar, Us. Iya. Ada berapa? Ada huruf apa terakhirnya? Coba sambil menunggu Mbak Ira, baris keempat huruf terakhirnya huruf apa itu? U.
Ya, bagus. Berarti huruf terakhirnya urutannya apa saja tadi dari awal? I, lalu lagi, lalu U. Berarti salah seling ya. Berarti kalau seperti itu rimanya AB. Iya. Selanjutnya sebelah kanannya. Coba ada yang membaca. Mbak Almira, silakan dibaca. Yang sebelah kanan atas ya. Sudah ketemu, Dok? Iya. Udah ketemu Ustaz. Iya. Huruf terakhirnya itu huruf apa? Di ujung kalimatnya, di ujung barisnya hurufnya apa, Dok? Huruf vokalnya? A, I, setelah itu? A. Iya, bagus. Berarti kalau seperti itu rimanya? ABBA. Ya, bagus, Masya Allah. Nah, begitu ya cara melihat rima dalam satu bait yang terdiri dari 4 baris. Ya, tadi ada AAAA, ada AABB, ada ABBA, ada ABAB. Ya, nanti kalau anak-anak mau buat puisi bisa dibentuk seperti itu. Nanti biar semakin indah puisinya. Jadi akhiran barisnya dibuat seperti itu. Ya, nanti kita mencoba. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita membaca puisi, kita bisa mengetahui isi dari puisi itu. Sebenarnya penulisnya mau menyampaikan apa, begitu ya Mbak Alis ya. Mbak Fania ya, misalnya Mbak Fania pengen tahu nih, wah tadi yang Mbak Frida tadi yang menulis puisi cita-cita, sebenarnya maksudnya Mbak Frida tadi itu mau menyampaikan apa ya. Nah, cara mencari tahunya seperti apa, sudah Siva akan jelaskan. Nah, yang pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Anak-anak baca dengan seksama ya. Selanjutnya, anak-anak tulis baris pertama tadi, bait pertamanya menceritakan tentang apa. Per bait ya, jadi jangan langsung nanti lupa. Satu persatu, misalnya Mbak Nabila membaca bait yang atas. Nah, nanti sudah paham, nanti maksudnya apa, nanti Mbak Nabila tuliskan dulu. Nanti Mbak Ola baris bait kedua isinya tentang apa ya, nanti Mbak Ola baca dengan menjiwai ya apa yang dituliskan oleh penyair supaya nanti Mbak Ola bisa tahu, oh sepertinya penyairnya mau menjelaskan tentang ini ya. Nah, nanti ditulis kembali seperti itu sampai bait yang terakhir ya, Mbak Dina ya. Ya. Coba anak-anak kameranya dinyalakan ya supaya kita bisa saling melihat wajahnya. Ya, selanjutnya seluruh makna yang kami temukan dalam. Jadi tadi kita menuliskan maknanya setiap bait ya. Tadi Mbak Nabila bait 1, Mbak Ola bait 2, misalnya Mbak Dina bait 3. Nanti digabungkan semuanya itu kira-kira isinya tentang apa begitu ya. Nah, nanti dirangkai menjadi sebuah tulisan, boleh beberapa kalimat. Misalnya Mbak Fania. Coba ini pesertanya siapa lagi ya, karena sudah tidak melihat wajahnya. Misalnya Mbak Fania sudah mencari isi dari puisinya, maknanya di bait 1, lalu di bait 2 sudah, bait 3 sudah. Nanti digabungkan 3 bait itu dijadikan satu tulisan, boleh terdiri dari beberapa kalimat. Oh ya, sebelum ke situ kita mau coba ini ya. Nah, ini ada sebuah puisi. Kutipan puisi, siapa yang mau baca? Ayo.
Siapa yang mau baca? Ada yang mau coba? Kita dengarkan. Yuk. Dengar. Oh, Mbak Aila, nggak jelas ya Mbak Aila ya. Suaranya sudah sifat dengar nggak Mbak Aila? Nyalakan mic-nya. Kalau suaranya dengar, tapi presentasinya buram. Oh ya, mohon maaf ya Nduk ya, didengarkan suaranya sudah sifat dulu. Nanti presentasinya bisa dilihat lagi nanti ya. Bisa yang sudah share di grup ya. Iya. Ada yang mau baca? Mbak Ola, Mbak Alfira, Mbak Nabila, Mbak Fira, atau Mbak Cheryl yang terlihat gambarnya ini atau yang lain lagi? Coba kita mau cek yang lain. Oh ya, apa-apa. Kalau masih belum berani, Ustazah Syifa dulu yang baca ya. Nanti Ustazah Syifa ingin anak-anak itu berani ya. Wanita itu harus pemberani, nak. Ya, pemberani dalam kebaikan kan baik ya. Nah, nanti besok lagi dicoba ya. Kalau nanya, nanti anak-anak harus rebutan jawab ya. Ya, kita baca puisinya ya. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Masya Allah ya. Itu pekerjaan apa ya anak-anak? Itu yang ceritakan itu profesinya apa? Montir. Iya, bagus. Ya, dan montirnya itu berarti sedang apa itu? Mencuci baju. Ya. Beneran motor. Sedang bekerja ya, memperbaiki kendaraan. Dan sangat bersemangat sekali untuk mendapatkan apa nanti? Rezeki. Sedikit rezeki. Untuk mendapatkan rezeki. Seperti itu contoh dari mencari isi atau makna dari puisi. Ya. Nanti anak-anak bisa mencobanya di latihan soal. Nah, menurut anak-anak apa isi puisi? Apa isi dari puisi yang berjudul Cita-Citaku? Nanti coba anak-anak jawab di dalam hati, nanti bisa dikerjakan di form yang akan sudah Syifa sediakan ya. Nanti ditunggu formnya, nanti anak-anak bisa mulai menuliskan dulu di buku tugasnya, biar nanti pegang HP-nya nggak terlalu lama ya, karena berpikir sambil baca kan susah. Nanti anak-anak tulis di buku tugas terlebih dahulu, atau mana puisinya. Nanti setelah itu, kalau formnya sudah dibagikan, nanti anak-anak menuliskannya ya. Ya? Ya. Menurut anak-anak apa isi puisinya? Sedikit saja, satu kalimat. Ada yang mau menjawab? Mbak Aila? Mbak Aila mau menjawab? Coba yang lain kok sudah siapa nggak panggil ya, karena nggak kelihatan wajahnya. Mbak Dina mau jawab? Mbak Halwa, halo Mbak Halwa, tadi nggak kelihatan ya, Solihah ya. Mbak Vira. Mbak Halwa, Mbak Vira. Mbak Aila. Puisinya tentang apa tadi, cita-citaku? Berarti menjelaskan tentang apa tadi? Cita-cita. Iya. Cita-citanya seperti apa nanti anak-anak jelaskan sendiri ya. Oke ya. Iya. Nah, anak-anak yang solih, yang dan salihah ya. Apa cita-citamu? Punya cita-cita semuanya? Sudah. Mbak Charla sudah. Ya. Yang lain juga sudah ya? Ya. Iya. Nah, milikilah kita yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain.
Misalnya ada yang Chan, ingin Chan, Chan. guru, ada yang ingin menjadi seorang penyair, ada yang ingin menjadi wali kota, presiden. Nah, jadilah apapun profesinya, berikanlah kebermanfaatan bagi orang lain. Jangan hanya kita tuh mau kekayaan untuk diri kita sendiri, karena kita itu akan masuk surga dengan apa yang kita lakukan di dunia, dengan apa profesi kita. Tidak percaya itu ya, kita juga mempercayainya. Misalnya anak-anak bekerja di kantor nantinya, berarti nanti pekerjaan itu bisa jadi pahalanya banyak dari situ dan bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Ya. Nah, untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, dibutuhkan kerja keras dan kesabaran. Bisa jadi sekarang, mulai dari sekarang anak-anak, misalnya ada yang cita-citanya menjadi apa ya? Guru. Arsitek. Nah, berarti mulai dari sekarang belajar bahasa Inggris yang baik, belajar bahasa Indonesia yang baik, belajar adab yang baik, belajar matematika yang baik, ya. Semuanya itu dilakukan dari sekarang supaya nanti saat mau kuliah sudah mudah karena anak-anak sudah berusaha dan belajar dan bersabar dari sekarang. Gitu. Nah, Allah akan mencatat usaha dan kesabaran itu ya dalam meraih cita-cita kita itu sebagai sebuah pahala, insya Allah. Kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, jadi harus kita niatkan untuk beribadah kepada Allah ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Ali Imran ayat 200 ya, bersabarlah kamu dan kuatkanlah, ini tulisannya salah ya, kuatkanlah kesabaranmu dan tetap bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menang. Kita harus bersabar, kita harus bersiap siaga dengan ketakwaan ya, dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Sudah doakan apapun cita-cita anak-anak ya, itu adalah pilihan anak-anak ya nantinya. Nah, semoga bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain ya, karena kita adalah seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi ini. Itu cukup sekian dari Ustazah Syifa. Silakan kalau ada pertanyaan, ada buka ruang pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Mbak Ali, silakan. Hari ini tugasnya apa? Oh, sebentar nak, Ustazah Syifa kurang jelas suaranya. Terasin dulu sebentar ya. Gimana Mbak Ali, mau diulangi lagi? Tugasnya hari ini apa, Us? Iya, tugasnya hari ini yang pertama, anak-anak menuliskan isi dari puisi, isi atau makna puisi cita-citaku ya. Nanti dikerjakan di buku tugas dulu ya, sementara ya. Kalau masih ortotan nggak apa-apa, karena mungkin agak lama bikinnya. Nanti setelah itu akan Ustazah bagikan alamat Google Form-nya. Nanti anak-anak bisa mengerjakan ya Mbak Alis ya. Yang kedua, satu lagi. Kita Mbak Ola ya. Mbak Halwa, halo Mbak Halwa. Ada Mbak Hansa, Mbak Hansa. Ya. Lalu membaca puisi yang kedua. Nanti direkam ya Mbak. Cuma nggak lihat wajahnya anak-anak nih. Yang lain ya, yang belum kelihatan. Dan yang kedua tadi membaca puisi cita-cita, nanti dikirimkan via voice note saja. Ya, ke nomornya Ustazah Syifa. Voice note ya? Iya, Solihah. Sudah dapat mengerti ya? Ada pertanyaan kembali? Mbak Ayla masih mendengar suara Ustazah, Mbak Fira? Masih. Iya. Masih ya? Begitu tugasnya, insya Allah tidak sulit ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa menghubungi Ustazah Syifa ya. Oke, ada pertanyaan, Nak? Allah.
Asa sudah sampai, alhamdulillah. Mas, oke, dan ada akhir dan pelajaran kita hari ini dengan baik. Dalam bersama Alhamdulillah. Diangkat. A'udzu Nah ya, kita sudah selesai belajarnya. Silakan nanti anak-anak bisa buka belum sarapan dulu ya. Lalu setelah selanjutnya dikerjakan ya. Nanti bisa melanjutkan qiraat tahfidnya ya sesuai jadwal masing-masing ya. Sudah mendapatkan jadwalnya nak? Sudah. Lalu mari kita kerjakannya ya. Kita niatkan semua ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi bukan beban insya Allah kalau seperti itu. Kita semangat semuanya ya. Iya. Demikian belajaran dari Ustazah. Mohon maaf ya kalau tadi ada sedikit lama menunggu di awal ya karena sudah diganti laptop ya. Ini sudah lebih mudah. Tadi juga mungkin ada yang tidak terlihat gambarnya seperti itu. Mohon bersabar terlebih dahulu. Semoga besok lebih ya. Akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok insyaallah. Dadah. Silakan boleh meninggalkan ruangan ya dengan memencet telepon yang warnanya merah ya, tekan telepon. Silakan. Sudah matikan ya. Ya.